Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelumnya mari kita mulai kajian kitab Ar-Risalah Asy-Syattariyah pada malam Ahad hari ini dengan bersama-sama membaca Hadrah Fatihah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tumailah hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wa ruhanin wa hamalatil arsyil hadrati sultanil awliya syekhina Syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa Syekh Wasal Qarani wa nakhusuna bil khidri rabbil abbas bal yabin malkan alaihi salam wa jami'il awliya Jami'il a'immati sufiyatil hadrati Syekh Abdul Asy-Syattariyah Syekh Ahmad Al-Qusyasi Syekhina wa syuyukhi masyayikhina min ahli silsilat thariqah Asy-Syattariyah Al-Qadiriyah Naqsyabandiyah Al-Waisiyah Al-Bistamiyah As-Suhrawardiyah Al-Chistiyah Al-Kubrawiyah wa ila hadrati Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Syekh Burhanuddin Ulakan ila hadrati Syekh wa ala kulli waliyin wa waliyatin wa ila jami'il mursyidin min jami' turuqi sufiyati syallillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhi Syekh Muhammad Syekh Bahauddin bin Ibrahim bin Atha Al-Qadiri muallif Asy-Syattari muallifi Al-Kitab Ar-Risalah Asy-Syattariyah nafanallahu bi ulumihi wa jami'. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajhu tasmiyatil muraqabah. Adapun letak atau poin dari penamaan muraqabah ini annaha mustaqqatan minar raqibi, bahwa kalimat muraqabah ini terambil dari lafadz ar-raqib, artinya al-hafid, yang menjaga, mustahilan, yang sedang menyibukkan diri bil muraqabah, dengan laku muraqabah. Yakunu, yang ada, mahfudun, terjaga dari apa? Dari minasyawaghili ad-dunyawiyati al-jismaniyah, dari segala hal-hal yang mengganggu, yang bersifat duniawi, yang bersifat material. Wal khawatiril khunnasiyah, dan bisikan-bisikan yang bersifat bisikan-bisikan keburukan, khunnas. Wal ahwiyatin nafsiyah, dan hawa-hawa nafsu. Jadi terjaga dari hal-hal tersebut, maka itu disebut raqib atau muraqabah, menjaga dari semua yang telah disebutkan tadi. Wa yakunu, dan seorang yang disebut muraqabah ini mutawajjihan il hadrati somatiyah, dalam posisi menghadapkan diri kepada hadrah somadiyah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an ghairihi, dari selainnya.
Li'anna syughlal batini, karena sibuknya batin ini layak lu alaihi ghairuhu, tidak bisa melihat pada kesibukan batin ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka wali ajli dzalika, maka karena itulah yuqalu lisufi, dikatakan bagi seorang sufi, innahu muraqqibun liqalbihi, bahwa sufi ini adalah seorang yang menjaga hatinya. Intaha. Selesai. Kalimah atau perkataan yang dinukil oleh Syekh Ibrahim di dalam kitab ini. Fa'lam, maka ketahuilah, annal anwaro, bahwa cahaya-cahaya, allati tadharu lidzakir, cahaya-cahaya yang terlihat pada saat seorang itu berzikir, cahaya-cahaya yang terlihat bagi seorang yang berzikir, halata dzikri, pada saat berzikir, wal muraqabah, dan pada saat melaksanakan muraqabah, imma abyad, itu ada yang berwarna putih, wa ahdar, dan berwarna hijau, wa asfar, dan berwarna kuning, au bilaunil aqiqi, atau berwarna merah. Wa nihayatul anwar aswad, adapun puncak dari cahaya-cahaya ini yang tertinggi adalah warna hitam. Fa idza dhuhara, maka ketika tampak, lisaliki, bagi seorang salik, min hadhil anwari, dari cahaya-cahaya yang telah disebutkan di atas, putih, hijau, kuning, kemudian merah, kemudian hitam, syai'un, ternampaknya cahaya ini satu bersitan cahaya minal katifil aimani, yang berasal, cahaya tadi munculnya dari pundak kanan, muttasilan bihi, sementara cahaya tersebut bersambung dengan dirinya, fahuwa nurul kiramil katibin, itu adalah cahaya malaikat-malaikat yang mencatat amal. Lil hasanati, bagi malaikat yang mencatat amal-amal kebaikan. Wa in kana munfasilan, dan ketika cahaya tadi berasal dari pundak kanan tetapi terpisah dari tubuh, fahuwa nurul mursyid, maka itu adalah cahaya sang guru. Li'annahu, karena sang guru mursyid ini rafiqut thariqi, seorang yang menemani di dalam perjalanan menuju Tuhan. Kama waroda, seperti yang telah dikatakan fil hadis, di dalam hadis an-nabawi, ar-rafiq tsumma thariq, teman kemudian baru melaksanakan perjalanan. Ini kan hadis konteksnya ketika orang mau melaksanakan safar, perjalanan, maka teman, harus mencari teman dulu baru melaksanakan perjalanan. Intinya jangan sendirian. Hidup ini juga jangan sampai sendirian. Maka yang jomblo harus mencari jodoh, pasangan. Wa in dhuhara, maka ketika nampak nurun min qiblal wajhi, nampak cahaya ini yang berasal dari wajah, dari arah wajah. Minal kiblati, dan dari arah depan ini berasal dari kiblat. Nampaknya cahaya ini dari arah kiblat gitu. Fa'lam, maka ketahuilah, innahu an-nurul muhammadiyah, maka sesungguhnya cahaya tadi adalah cahaya nur kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, al-hadi ila thoriqil mustaqim suratan wa ma'nan, bahwa sesungguhnya dialah petunjuk, orang yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, baik itu secara soreh, secara nyata, ataupun secara makna. Wa in dhuhara an-nura ini, dan jika nampak dua cahaya, an-nur, cahaya al-janibil aisar, yang berasal dari sisi kiri, muttasilan bil katifi, dan cahaya tadi bersambung dengan pundak kiri ini, fa'lam, maka ketahuilah, innahu nurul malik,
itu adalah cahaya malaikat. Alladzi yaktubu sayyi'at, yang mencatat amal-amal keburukan. Wa in kana munfasilan, dan sedangkan ketika cahaya itu terpisah dan itu berasal dari arah kiri, terpisah anil katifi dari pundak, bi antarahu, dengan seandainya engkau melihat cahaya tadi ala surati syaikhin, seperti sosok seorang tua muammarin yang usianya lebih dari 100 tahun begitu, biyadihi asot, yang memegang tongkat di tangannya, wa tasbih, dan memegang tasbih, fa'lam, maka ketahuilah, innahu iblisul la'in, bahwa dia adalah iblis al-la'in. Walaupun gambarnya orang yang memakai tongkat, bawa tasbih, dan itu sangat berwibawa sekali misalnya, tetapi itu adalah iblis, padahal dari arah kiri. Karenanya bain dhahara an-nur, sedangkan jika nampak cahaya ini min fauqi ra'sika, dari arah atas kepalamu, au min kibalati wajhika, atau dari arah mukamu, fa'lam, maka ketahuilah, innahu nurul malaikah, bahwa itu adalah cahaya malaikat-malaikat, alladzina hum muwakkaluna bihifdika, malaikat-malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga dirimu. Wa idza ra'aita nuron, maka ketika engkau melihat satu cahaya, bila jihatin, cahaya ini tanpa arah, tiba-tiba ada cahaya begitu, tidak tahu dari arah mana, wa hasala dzalika nuru dahsyatan, dan cahaya tadi memberikan efek luar biasa pada dirimu sehingga membuat engkau terguncang ketika cahaya itu datang. Tsumma ba'da dhahabi lam yahsul laka huduran, namun ketika cahaya itu hilang, tidak ada satupun rasa hadir di dalam fil batin, di dalam batinmu, kehadiran kepada Allah di dalam batinmu, hanya pada saat cahaya itu saja datang, sangat luar biasa mengguncangkan dirimu, tetapi ketika dia hilang, batinmu biasa-biasa saja. Fa'lam, maka ketahuilah, anadzalika nur, bahwa sesungguhnya cahaya tadi iblisul la'in, dia juga adalah iblis yang terlaknat. Wa in hasalalaka ba'da dhahabi dzalika hudur, namun ketika engkau menerima setelah hilangnya cahaya tadi, merasakan satu hudur, satu kehadiran, merasakan hudur, kehadiran fil batin, di dalam batinmu, fa'lam, maka ketahuilah, anadzalikan nur, bahwa sesungguhnya cahaya tadi min hadrati somatiyah, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna, ya Allah, berilah kita semuanya, wa iyahum, dan kepada mereka semuanya, dzalikan nur bila kaifin, amin, cahaya ini tanpa apapun lantaran, amin ya rabbal alamin. Wa ra'aita, dan jika engkau melihat nuron, satu cahaya, fauqa sodri was surah, yang berada di atas dada dan atas, antara dada dan pusarmu, bilaunin nari, dengan warna seperti api cahayanya itu, aima ilan ila sawadi, atau bahkan condong kepada warna hitam, fa'lam, maka ketahuilah, anadzalikan nur, bahwa sesungguhnya cahaya itu adalah al-khunnasul ladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu adalah setan yang mengganggu di dalam hati-hati para manusia. Wa in ra'aita, maka jika engkau melihat alal qalbi, cahaya tadi di atas hatimu, fa in kana abyad, jika cahaya tadi berwarna putih, ma'ilan ila sufrah, condong ke arah kuning, fahuwa nurul qalbi, maka itu adalah cahaya hatimu. Fa in kana fa'iku abyad, maka jika cahaya tadi lebih dominan warna putihnya, fahuwa nurur ruh, maka itu adalah cahaya rohmu. Alladzi tajalla ala qalbil talibi, yang nampak, yang ternampak pada hati seorang murid, bisurati salik, dengan gambar seorang pejalan. Wa kadzalika, dan juga
Idza ra'aita nuran, jika engkau mengetahui, melihat satu cahaya ala launi syamsi, yang berwarna seperti matahari, fadzalika huwa nurur ruh, maka itu adalah cahaya ruh. Ayudan juga, au bilaunil qamari, atau dengan warna bulan, fawa nurul qalbi, maka itu adalah cahaya hati. Fafham, maka fahamilah ini. Faidha hasola, maka ketika terjadi as-salik, bagi seorang salik, 5 al-muraqabah, kepada satu kondisi muraqabah, ishta'alat, maka menyalalah narul ghirah, api dari kecemburuan az-zatiyah, yang bersifat zatiyah. Wa ahraqat, dan membakar api ini. Ketika muraqabah ini telah terjadi pada seorang murid, maka menyalakan api kecemburuan terhadap selain cinta selain Allah. Wa ahraqat, dan membakar cahaya ini masiwaha, pada sesuatu selain cinta kepada Allah. Fayaqifu, maka sang salik ini berada pada kondisi, fayaqifus salik, maka sang salik ini pada kondisi, huna, pada kondisi seperti ini, ala maqamil fana, dia berada pada maqam fana. Wa yakunu, dan jadilah dia baqin bibaqail haqqi, dia juga nanti berada pada maqam baqa, bersama sifat baqanya Allah Subhanahu wa taala. Ay idza ghaba an alamil mulki, ay artinya ketika seorang itu hilang dari alam duniawi, wa wasala ilal malakut, dan dia masuk pada alam malakut, ghaba an nadril mahsusati, maka dia hilang dari pandangan hal-hal yang bersifat indrawi. Wa ahassa, dan dia merasakan, mengindera bi alamil malakuti, dengan indera alam malakut. Fahuwa alimul alamul akli, maka alam yang dia berada saat itu disebut alam akal. Fasoro farigon anil akli, maka seorang yang telah berada pada alam itu, dia menjadi tidak membutuhkan anil akli, dari makan, wa naumi, dan tidur, waruh wal ityan, dan bepergian, dan juga tidak membutuhkan apapun yang bersifat hubungan manusiawi. Fayakunu bida ruhihi, maka jadilah makanan dari ruhnya az-zikru, zikir. Wa ta'amuhu, dan konsumsinya adalah al-fikru, fikir. Wattasofa biqauli ta'ala, dan dia bersifat dengan seperti apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, yusabbihunal laila wan nahara la yaftarun. Orang yang selalu bertasbih pada siang, pada malam dan siang, la yaftarun, tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan. Fakana qiyamuhu bidzikri, maka orang tersebut berdirinya, aktivitas kehidupannya bizikri, dengan zikir, wa hayatuhu al-fikr, dan sementara hidupnya tertopangi dengan al-fikr. Fa idza kharaja anil malakut minal malakut, jika seseorang tadi lebih jauh melampaui dari alam malakut, dia keluar dari alam malakut ila jabarut, menuju alam jabarut, wa huwa alamus sifat. Alam ini, jabarut ini disebut alam sifat. Wasola ila maqamin, maka dia sampai pada satu puncak, satu makom, atau satu tingkatan yang bernama takhallaqu bi akhlaqillah. Makom orang-orang yang memenuhi apa yang telah didawuhkan, diucapkan oleh Rasulullah SAW, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Orang yang berakhlak dengan akhlak Allah. Ini alam jabarut. Fa idza kharaja minal jabarut, jika seseorang itu keluar dari alam jabarut ilal lahutiyah, menuju alam lahut, wa alamud zat, dan ini adalah alam zat,
Kana wasfuhu hunaka, maka sifatnya pada saat seperti itu al-hadis, disebut al-hadis. Idza qudira bil qidam lam yabqa lahu asarun. Dan jika dia ditakdirkan dengan sifat qidam atau terkena sifat qidam, lam yabqa lahu asarun, dia tidak ada apapun, tidak ada bekasnya sama sekali, hancur. Fahunaka, maka pada saat kondisi itu yumha fi'luhu bi fi'lihi, Allah menghapus semua amal, semua perbuatannya bi fi'lihi, menjadi perbuatan Allah. Wa wasfuhu bi wasfihi, dan semua sifatnya dengan sifat Allah. Wa dzatuhuna bil ittisaf lal bittihad, dan zatnya di sini yang dimaksud adalah sifat-sifatnya bil ittisaf lal ittihad, bukan menyatunya zat dia dengan zat Allah, bukan. Fa maka fahamilah, zatnya dia tidak punya zat, hilang. Lam yabqa lahu asarun. Fa maka fahamilah. Hadirin semuanya, para pemirsa, apa yang kita baca ini adalah bagian dari kitab Ar-Risalah Asy-Syathariyah, yang sebagian tentang cahaya ini adalah berasal dari tulisan-tulisan Syekh Najmuddin Al-Kubro yang dinukil oleh Syekh Bahauddin di sini. Semoga apa yang kita baca ini membuat kita menerima apa yang telah ditulis oleh para masyayikh, para guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.